warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dari dunia punya disolehkan وعلى من جميع السياسي والعلماء ورسوله المطلوب بذريتهم وأهل سلسلتهم وعلى من سمع سابقنا وأساتذتنا وأشرافنا ومشايخنا ومعلمنا ومعلماتنا وعلى من كل من حضر بهذا المجلس أحباب الرسول ببركة السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشرق العظيم والغرب أبد الرحمة خصوصا على أبناء وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ونحرص على سلسلة السلسلة المؤسسنا بالعلماء والشيوخ والعلماء بذريته وآل سلسلته وإلى أرواح جميع المصلين والمخلصين وإلى أرواح المشرق هذا الكتاب بقدر الشيخ الأسماء وصلي وقرأت وبيده وعلمته وإلى أرواح المسلمين والمسلمات من أهل الجنة وأرواح المسلمين والمسلمات من حضر في هذا المجلس شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا ومولانا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. Sahabat kurma dan fudala, para alim, para ulama, para kiai, nyai, para tuan guru yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami muliakan beliau Akhil Al-Kiram Kiai Salahuddin, Akhil Al-Kiram Kiai muda. Kalau ini memang masih muda yang asli dari Tebo. Alhamdulillah beliau dan Anam Supriyanto atau Daniel Anam atau Edi Supriyanto, macam-macam namanya banyak. Jadi kalau sampai nyari, ada yang namanya Edi tidak akan ketemu, ada yang namanya Supri tidak akan ketemu. Tapi kalau di masjidnya di Sungai Aram terkenal dengan nama Anam. Itu. Tapi kalau sampai berangkat ke Muaro Jambi nyari, ada namanya Kiai Anam, ada tidak akan ketemu. Dan ketemu di situ nanti Kalimantan Sawit. Tapi kalau nyari Edi ada pada langsung ketemu, itu namanya itu banyaknya itu. Jadi beliau alhamdulillah bersama dengan istrinya yang pertama ada, istrinya ada, bersama dengan istrinya alhamdulillah, dan anaknya yang baru dua mudah-mudahan cepat nambah. Kalau toh tidak nambah dari Rahim istri pertama, mudah-mudahan ada Rahim dari istri kedua dan ketiga. Selanjutnya yang kami muliakan dan kami hormati, beliau orang tua kami Haji Muhammad Ihsan yang alhamdulillah ini juga sebagai sponsor dari Ahbabur Rasul, menjadi sponsor Ahbabur Rasul. Kemudian ini ada manajer daripada Al-Kausar Residen untuk beliau masih rajin. Dan alhamdulillah ini hadir, alhamdulillah ini beliau insya Allah saya musnudun. Beliau itu karena cinta dengan sholawat yang biasanya beliau itu agak payahnya untuk balik ke dusun, alhamdulillah insya Allah menyempatkan. Ini sama karena beliau dekat juga dengan si Rajid, insya Allah beliau karena cintanya dengan sholawat jauh posisi, mudah-mudahan tidak jadi penghalang. Dan dari orang tua kami Wabi'i yang alhamdulillah beliau juga sudah candu. Ini alhamdulillah sampai-sampai ketika mau ke Bedaro beliau terlambat armada
tertinggal. Jadi pokoknya kalau mama kau tidak yang jauh-jauh, tolong yang muda jemput beliau lah, dibawa beliau, jadi jangan dibiarkan itu. Jadi tolong kalau mama kau berangkat agak jauh, yang muda tolong ingatkan untuk jemput beliau lebih ya, karena kondisi malam kadang-kadang nanti biarlah yang muda yang bawa kendaraannya. Kemudian selanjutnya alhamdulillah di sini rekan-rekan Kasan Adi yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati. Seterusnya Ketua Ranting NU Sungai Arang, beliau Bapak Muhammad Jamil beserta dengan anggota. Selanjutnya yang kami banggakan rekan-rekan Majelis Ahbabur Rasul yang tidak pernah ada rasa bosan dan rasa penuh kesah capek, alhamdulillah tidak ada. Kalau mau dibandingkan dengan kawan-kawan lain, ini Sungai Arang memang alhamdulillah ini sih. Kalau kawan lain ada yang main semalam, diajak main lagi malam Senin tak mau, karena alasannya malam Rabu mau latihan istirahat, malam Senin malam Selasa. Tapi alhamdulillah anak keponakan kita yang ada di majelis ini alhamdulillah semangat, insya Allah tidak kenal lelah, dan mudah-mudahan lelahnya dari anak keponakan cucu kita yang ada di Ahbabur Rasul ini, lelahnya mudah-mudahan jadi hilang. Sudah sebaiknya para pemuda dan pemudi yang kami muliakan dan kami hormati. Nah, seterusnya untuk para bapak dan ibu ini alhamdulillah beliau ada, Bapak Ustaz Usni ini juga hadir. Ini mohon maaf beliau, namun beliau itu ayo beliau Bapak Ustaz Asbi ini alhamdulillah hadir. Ini beliau karena beliau juga orang pesantren. Jadi kalau orang pesantren itu sudah ada model itu memang dicarinya tempat-tempat untuk duduk-duduk yang istilahnya kita saya sering nyebut ya, kita malam ini tuh ngopi bareng, ngotah perkara ilmu itu ngopi bareng malam hari ini kita sama-sama. Mudah-mudahan, mohon maaf bukan berarti kok sayo yang di atas awakan di atas mengajarkan kita, tapi kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan mohon dikoreksi dan mohon bimbingan dari yang sepuh-sepuh, dari para kiai, para asatidz yang hadir ataupun yang tidak hadir di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumi wa bi ulumi fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab salam. Bab yang kedua. Masih dalam kajian tentang masalah adab. Kita berilmu, kita mengaji. Bab yang kedua di sini fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fi asyratu anwa'in minal adab. Bab yang kedua menerangkan tentang adabnya orang yang tidak belajar untuk dirinya, ini adabnya macam mana. Dari sini dalam bab ini ada 10 tingkatan bagi para muta'allim, para murid, para santri yang tidak belajar. Ini ada 10 adab atau etika. Ini ringkas disampaikan oleh beliau Abdul Syekh, mengambil 10. Nah yang 10 ini apa saja? Yang pertama beliau menyampaikan al-awwalu ayyutahhira qalbahu. Yang pertama hendaknya seseorang yang hendak berangkat ngaji, belajar, nuntut ilmu, pertama diniati. Apa niatnya? Bersihkan hati. Sering Al-Fakir sampaikan ketika kita belajar, kita ngaji, kalau santri-santri Al-Ikhlas itu ketika awal hendak ngaji pasti baca doa tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqna wasi'atan wa antarzuqna amanatan. Ini doa yang Kiai Sholahuddin dapat dari Al-Hikmah, dari kiai-kiainya, kemudian oleh beliau Simbai Haji Muhammad Imam Kusyairi menyampaikan dengan santrinya, kita pun akhirnya dapat mengamalkan. Kita ada 2 tawasul sering saya sampaikan. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'allumi. Saya bertawasul hanya dengan 2 perkara. Yang pertama dengan belajar dan mengajar. Mudah-mudahan dengan tawasul 2, belajar dan mengajar ini,
kalau tidak ngajar yo belajar, kalau tidak belajar yo ngajar. Cuma dua ini kita bermohon mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah. Untuk apa? Antar zumuna wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan lapang rezeki buat kita yang hadir malam hari ini. Karena ini adalah satu jalan dan wasilah buat kita. Dan kemudian wa antar zumuna amanah, mudah-mudahan kita juga dikasih rezeki oleh Allah sifat amanah. Karena amanat ini amat berat. Ya, mohon maaf pribadi saya ini sementara ini sebagai koordinator Ahbabur Rasul provinsi ini memang amanat yang sangat berat buat kami. Khususnya pribadi saya ini amanat yang sangat berat. Entah bisa menjalankan amanat dari beliau, guru kami, orang tua kami, Sayyid Said Al-Alawi bisa berjalan atau tidak. Ini namun mudah-mudahan dengan dorongan, dukungan yang tulus dan mudah serta nanti kecil, mudah-mudahan majelis ini hendaknya bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang pertama syaratnya orang yang tidak belajar, adabnya yang pertama membersihkan hatinya, mensucikan hatinya min kulli ghasyin wa danasin, dari tiap-tiap bujukan, dari tiap-tiap kotoran. Ini harus dibersihkan. Mohon maaf, kadang kita nak boleh ngaji, akhirnya ketemu dulu dengan kantin, nak kano, nak ngaji, jangan kau malah nunggu. Mulai kita jalan baik, kemana? Semagor. Nak kemana? Nak majlis Ahbabur Rasul. Nak apa? Solawatan. Payah. Kau malam minggu, mulai kita ngapuk mabar. Main. Mabar apa namanya? Kalau malabar lain, insya Allah keluar ini nanti sebentar lagi. Ada yang lah habis ini langsung 3 bersisa. Dan ini berusaha kita bersihkan hati kita dari bujuk rayuan ketika kita tidak berangkat. Diniati memang ikhlas dari dalam batin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak berangkat ngaji, saya tidak berangkat sholawatan. Bujuk rayuan dan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita berusaha singkirkan dikit-dikit. Kemudian wakilin dari kalau orang Jawa itu unek-unek alat apa tersirat dalam batin hal-hal yang jelek ini kita hilangkan juga. Dalam hati tiba ke situ kaget, mohon maaf, tiba di majelis kaget, paling tahu pergi ke situ nak nyari pemakan, mohon maaf. Ataupun mungkin orang-orang dalam batin kita kok aduh kok kerendahan dalam batin, bisikan dalam batin, kaget ke situ dak yuk, aduh pemakan peminum. Ini mohon maaf, ini harus berusaha kita pemula ketika kita nak mulai ngaji, nak mulai belajar, kita harus hilangkan siratan-siratan yang tidak elok dalam hati, ini harus kita buang. Wa asadin, dari sifat hasud, ini juga harus kita buang dalam batin kita. Iri, hasud, dan ini harus kita capak jauh-jauh dari batin kita sebelum kita menuju ke tempat majlis ilmu. Wajib diri dan berusaha wasuni akidah. Kita berusaha juga apa? Membersihkan tentang kejelekan akidah yang ada dalam batin. Keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati yang tidak baik harus kita hilangkan terlebih dahulu. Wasuni khuluqi, dan kita dari akhlak yang tidak baik dan dalam batin kita ini juga harus dihilangkan. Mohon maaf, akhlak ini juga harus dihilangkan. Maka berulang kali Al-Fakih menyampaikan manusia ini walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah aku jadikan manusia dari saripati tanah. Ini saya sering sampaikan, beliau Kiai Sholawudi juga sering menyampaikan, Kiai Mudo Khairul Anam itu juga sering menyampaikan. Ini dapat kami dari beliau kasih Pak Yai Marwazi yang di Moro Jambi. Beliau menyampaikan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
Sungguh aku telah jadikan manusia min sulalatin min tinin, dari saripati tanah. Nah, saripati tanah Jawa dengan saripati tanah Sumatera berbeda. Kalau kita mohon maaf dapat pesan dari orang tua kami, beliau nenek Latif juga berpesan dengan kami dulu ketika masih barunya kami tiba di Siko. Pesan beliau, di sekolah li anak belajar jadi ukangan sabar. Nah, balik dari ini saripati tanah, dan nutup kemungkinan kita yang hadir di majelis Iko mungkin diciptakan oleh Allah dari saripati tanah Yaman. Jika orangnya gagah, ya cik rajin. Nah, mungkin dari saripati tanah Yaman. Jika kau cik rajin diciptakan oleh Allah dari saripati tanah Yaman, tidak nutup kemungkinan cik rajin wafat di negeri 1000 aulia, 1000 wali, tidak menutup kemungkinan. Karena biasanya seseorang itu meninggal dari asal tanah mana iyo diciptakan. Jadi kalau kita meninggalnya di tanah sengketa, oh berarti mungkin kita diciptakan dari tanah sengketa. Kalau kita meninggalnya di tanah gosok, berarti kita diciptakan dari tanah rampasan. Itu tidak untuk kemungkinan. Dan kalau kita meninggalnya di atas jamban, oh mungkin diciptakan dari serbuk-serbuk jamban itu. Ya Allah, ini disampaikan. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Jadi mohon maaf, ada yang menyampaikan, loh orang Sumatera kok keras-keras, umpama mohon maaf, dan semuanya. Dan tidak nutup kemungkinan juga ada orang yang suku Jawa yang Allah ciptakan dari tanah saripati, tanah Sumatera, dan nutup kemungkinan. Dan ada yang dari kita suku Melayu yang Allah ciptakan dari saripati tanah Jawa, ataupun dari saripati tanah bagian timur sana, Papua mungkin juga ada. Tapi tolong kok nyebut Papua jangan pula nak nengok kawan kita. Mau nengok aku lah tersebut pula jadi ini mohon maaf ini. Jadi kita ini berusaha. Jadi kita berusaha, mohon maaf, ini kita berusaha menjadi orang-orang. Kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, dan kita tidak tahu dari saripati tanah mana. Namun mudah-mudahan diciptakannya kita dari saripati tanah yang mulia, saripati tanah yang elok, sehingga mudah-mudahan laku kita pun bisa jadi elok. Amin Allahumma amin. Jadi silakan, memang enaknya jadi orang duduk dengarkan kok enak. Nah makan yo makan. Nah kalau berdua awak kan dia paling tidak pengen kopi. Baiklah Dad, keren aku lama-lama lah. Ibu alhamdulillah katanya baru beli sore tadi khusus sebesar gitu. Masya Allah. Nah ini kita berusaha untuk apa? Tujuannya dari apa? Akhlak-akhlak nanggoro, akhlak-akhlak nanda ilo, perangai-perangai nanda ilo tidak dibersihkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Lihat segala bidalika dikobulin endi. Tujuannya supaya hasil ilmu yang kita cari, supaya hasil maksud dan tujuan kita bersihkan dan itu, sehingga apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita dapat kita cerna, masuk telinga kanan, langsung masuk ke otak, kemudian masuk ke dalam batin, dapat kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ini hendaknya harapan kita. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal ittila'u 'ala dhaqa'iqi ma'anihi wal adli lighawanihi. Dan kita berusaha untuk apa? Melihat. Ketika kita ngaji, kita belajar, berusaha melihat apa? 'Ala dhaqa'iqi ma'anihi, atas lembutnya atau sulitnya makna-makna yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Ini mohon maaf, kadang-kadang ada tuan guru yang menyampaikan tidak langsung dijelaskan. Nah ini harus kita cerna, harus berusaha kita cerna makna-makna yang teramat dalam, wal magna li ghawamidihi, dan berusaha kita untuk apa? Makna-makna yang samar.
dari masalah-masalah keilmuan, makna-makna yang samar dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru ini harus dicerna terlebih dahulu, jangan diterima mentah-mentah, tapi diolah balik, ngaji kita diulang balik. Yang selesai datang ke rumah Ustaz Zamzami, nah ini cukup balik, ulang balik kajinya, model kayak itu. Tapi rasa-rasa santri itu mau balik nggak jadi ulang, karena gurunya dulu model itu. Selesai kaji kan elok balik ke rumah diulang gitu, buka lagi pelajaran apa yang disampaikan guru. Rasa kan kita gitu kok balik nggak yoko, langsung buka tubuh nasi. Gitu. Dengan apa? Nah, ini kita berusaha. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua kata Habib Syekh Hasyim Asari, ayub sina anniya tapi tolabil ilmi, memperbaiki niat ketika kita hendak belajar. Awak ngaji, mana? Tidak. Lo kena apa? Biar dimandiin copet aku. Kenapa? Kawan aku tempat tidak ngapa? Biar kakek lah, kita pula ilmu ini itu dan lain sebagainya. Dia harus diperbaiki niat dulu. Insya Allah ilmu-ilmu hikmah itu bisa lagi dewek. Ilmu-ilmu hikmah itu insya Allah bisa datang dewek. Pribadi awak dulu ketika dengan Ustaz Erun ketika lagi ngaji selesai khatam kitab, kiai biasanya ngasih amalan. Ketika ngasih amalan awak nyata, tapi ketika bareng Ustaz Erun, kiai Erun langsung ngepet. Ingat, gak bisa bosan, jangan diamalkan. Duh, apakah? Gak usah. Kaki kawan malah sibuk dengan puasa, sibuk dengan ilmu-ilmu kebatinan, sibuk dengan ilmu-ilmu hikmah. Enggak, akhirnya ilmu dodir fikih nanti akan ditinggalkan. Dapat kau tengok kawan-kawan kita yang ada di kakak kelas sibuk dengan ilmu hikmahnya, sebulan sekolah, dalam 1 bulan sekolah cuma sekrek hari, cuma batas istirahat. Kenapa? Ini lalu jam bolak-balik baru nak duduk, lalu orang datang. Aduh, mas itu, oh aduh, tolong mau kita pergi ke kampung itu, tolong pergi ke dusun itu. Dan selesai akhirnya ngaji. Niat nak ngapal Quran, baru di bawah juz 10 karena sering dipanggil orang, akhirnya tidak juga selesai. Ini yang dikhawatirkan. Makanya kita sekali yang ada di majelis itu khususnya untuk pribadi al-fakir, mari kita sama-sama diniati ngaji syariat terlebih dahulu. Kita yang penting ngaji, nak ngaji kita belajar kata Yai Salahuddin juz 31, para penghafal juz 31 diniati. Yang penting kita selesai dulu ikrotnya, selesai dulu an-nahdiyahnya, selesaikan dulu qiraatnya, selesaikan dulu yang bu'atnya, selesaikan dulu metode-metode lainnya dalam kita sebelum ngaji Al-Quran. Selepas itu ilmu-ilmu yang lain insya Allah nurut dewek lah, insya Allah. Jadi berusaha bi'ayya usidra wajah Allah azza wa jalla wal amanah, dengan niatan kita perbaiki niat dalam menuntut ilmu dengan tujuan hanya semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kita, hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Mohon maaf yang lagi jomblo ndak yo karena ingin kecantol si jilbab merah. Jadi kan ada jilbab merah, langsung ada jilbab merah, langsung yang jilbab merah langsung ditunjuk-tunjuk langsung. Mohon maaf, yang jilbab merah itu tidak semuanya gadis, jadi ada juga yang laki orang. Ini kok, mohon maaf kok berapa kok yang jilbab merah kok yang jilbab merah yang masih gadis tunjuk, ya tahu Iben, cie, anak anggota BPD. Tuh, kedua, satu lagi ke belakang, vokalis Ababur Rasul. Ingin selesai, silakan kontrak politik itu dengan adik dari belakang. Jadi kadang-kadang bingung pula, yang pakai jilbab merah itu bingung, yang pakai jilbab ungu bingung, yang pakai jilbab hitam bingung.
khawatir kena sindir kaki jilbabnya dibuka semuanya. Yo aku ndak ego majlisnya. Ngapa mau ngaji ndak pakai jilbab disinggung sama vokalis. Ini ya Allah Rabbi Karim. Ini berusaha hanya semata-mata berharap ridha Allah Azza wa Jalla wal amala bihi. Jangan punya niatan aja sekedar mengamalkan dengan ilmu yang telah kita ketahui, mengamalkan dengan ilmu yang telah kita dapat dari tuan-tuan guru kita, dari para masyayikh kita, dari para asatidz dan para kiai kita, para ulama, para habaib kita. Itu hanya sekedar itu, niat mengharap ridha Allah dan niat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Insya Allah dengan ilmu yang sedikit tapi diamalkan, insya Allah lebih elok daripada banyak ilmu namun tidak nanti bocor. Iko yo kurang ilmu. Hadirin rahmatillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya wa ihya syariati. Tujuan kita belajar adalah berusaha untuk menghidupkan syariat agama Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian maksud tujuan yang lain watadhira qalbihi, berusaha untuk menerangi hati kita orang-orang yang lagi belajar. Ngomong ada sampean al ilmu nurun, ilmu ikut cahaya. Jadi semakin banyak ilmu, insya Allah hati kita semakin bercahaya. Tapi jangan kaget kok bini balik ke rumah buka baju laki, buka bercahaya bang dado. Oh ngaji kalau tamat, Quran tak tamat, dado tak yo bercahaya. Oh tadi ngaji katanya ilmu itu cahaya. Dan semakin banyak ilmu katanya dada bercahaya. Loh sampai tidak bercahaya. Kolon bini yang bercahaya, disangkanya mukanya berseri-seri, kolon HP itu berbunyi. Ini karena apa? Karena HP-nya jadi dimatikan, jadi HP-nya itu yang tertutup selimut ini. Watandiro qalbihi, watakliyaka bautinihi. Berusaha kita diniati dalam ngaji belajar itu diniati untuk memperhias batin kita, menghias batin kita. Wataqalluba minallahi ta'ala, diniati kita dalam menuntut ilmu dan belajar diniati untuk taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata grup lawas atau penyanyi tahun mungkin 70-an atau 80-an, kata Bibo menyampaikan, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau, hati adalah cermin. Nah, cermin, hati ini sebagai cermin. Ketika kita jauh dari Allah, maka Allah jauh dari kita. Doke kita dari Allah, insya Allah Allah lebih dekat dari itu pula. Maka kita berusaha, mudah-mudahan tujuan kita belajar diantaranya adalah wattaqulluba minallahi ta'ala, bertujuan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqsida al-aghrad ad-dunyawiyah, jangan sesekali diniati dalam kita menuntut ilmu supaya masalah duniawi itu lebih baik sebelum kita ngaji. Mohon maaf, kadang-kadang orang ketika hendak berangkat ngaji ini kadang-kadang ada niatan awak nak sekolah supaya ngapo ekonomi awak kok ndak yo awak nyekop bentuk orang tua awak. Jangan, orang tua awak sekolah, orang tua awak nyekop, orang tua awak beres, orang tua awak dompeng. Awak nak sekolah tinggi, nak kuliah supaya awak ndak dompeng, supaya awak ndak beres, supaya awak ndak nyekop, supaya awak ndak jodoh. Jangan ada niatan itu, hilangkan niatan-niatan macam itu. Insya Allah sering disampaikan, jika akhirat dikejar, dunia insya Allah nurun. Insya Allah ini ya mungkin kita memang belum makomnya, belum makomnya. Makanya kata beliau Mbak Habib Salam itu, beliau menyampaikan Mbak Habib Salam Mbak Harun itu memberikan tekanan dengan rekan-rekan atau rombongan-rombongan majlis Liwaul Mustofanya, ketika malam majlisan namun siang harus tetap begawe, makaryo tetap harus nyari usaha, nyari kerja.
Jadi mudah-mudahan nanti majelis Ahbabur Rasul juga tetap bisa seperti itu, malam majlisan, malam sholawatan, dan kemudian siangnya mudah-mudahan tetap kita adu jalan dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rizki Allah yang telah Allah tebarkan di permukaan bumi ini. Jangan sesekali diniati untuk memperbaiki masalah keduniaan. Min taksilir riyasati. Kemudian juga berusaha jangan diniati supaya kita bisa hasil siasatnya, hasil jadi pemimpin. Awak sekolah S1, S2, S3, SMP, S5, yo S tinggi sampai S7 pun kalau dari paket cair juga tiraji. Macam itu namanya PS. Jangan tetaplah cair. Jadi mohon maaf. Jangan berusaha ketika kita kok belajar, kita menuntut ilmu diniati untuk jadi pemimpin. Jika kau memang sudah ada garis tangannya, insya Allah tetap. Sama-sama orang-orang majlis boleh apa enggak megang ini megang itu wajib harus. Ya sholat aidin, mohon maaf harus megang. Ini saya tidak sampaikan khawatir nanti. Ini harus apa? Walau di desa dulu, sekarang dulu tidak masalah. Insya Allah naik nanti di kecamatan. Tahun esok naik lagi di kabupaten. Alhamdulillah berkah sholawat di dunia nanti insya Allah. Pak meskipun mudah-mudahan juga kayak itu. Insya Allah dengan izin Allah diniati semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan masalah ekonomi, masalah dunia mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah dengan tujuan untuk mengabdikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wajah. Jangan juga kita diniati untuk mencari pangkat ketika kita belajar. Jadi Salahuddin sama dadanya niatan dulu kok. Wih, niat jadi ini jadi ini insya Allah jadi. Niatnya apa? Pokoknya nak belajar lah ke seberang sana. Beliau Kiai Mudo Khairul Anam juga ada niatan dulu. Nah jadi kok ya Allah kok dikarim. Memanglah ada jalannya untuk dia kok. Itu dulu dia ketika ngaji lah terus. Tapi pernah sekali jadi pemain sepak bola dan dia jadi kiper. Alhamdulillah, tidak tembus sampai lawannya hadir juga di sini. Merasa bingung, ngapunya nggak ditembak, iluk-iluknya tendangan. Tapi kok capek tebis terus menerus. Apunya nanti pasang. Kok baru awak buko sekeliling lapang itu lapuk pasang makhluk bangke. Tendangan sekencang apapun yuk. Dari pojok gawang situ sampai pojok gawang sana ke pasang galu baru anak tembus. Tendangan neki, alah. Belum kio setanam nanepis kan kio. Nanti kan lobak koda pepanggil galu. Kan loka. Bapak ini Joko ini dipanggil juga ini Masya Allah. Nah ini saya kalau cerita kayak ini saya jadi ingat nanti. Nah saya mau ceritakan tidak enak juga itu waktu ya. Ini Masya Allah Rabbi Karim. Ini jangan berusaha. Wajah jangan karena pangkat dan kedudukan. Walmal jangan juga kita nuntut ilmu ngaji diniati untuk nyari harta benda. Ngaji mohon maaf setelah mimpin sholawat Jibril. Ini mohon maaf berapa Ustaz? Oh mohon maaf ini berapa ini honornya? Ini mohon maaf. Kadang-kadang saya juga kayak itu. Tentang undang saya di sini berapa? Ya Allah Rabbi. Pernah ada juga orang datang dengan saya langsung kontak dengan orang itu. Orang itu nyari-nyari saya, mana Pak Sadi? Waktu itu saya pas lagi nyetek itu kali tigo, bukan kali tigo, kali dah nyetek karet kali tigo untuk pas ada di pondok itu. Pas lagi nyetek kayak itu ada orang datang nyari, mau tempat Ustaz Sadi. Oh silakan siapa yang Ustaz Sadi? Yuk silakan siapa yang duduk, suruh duduk. Saya ke belakang nyuci, menyelesaikan nyetek. Selepas itu saya datang ketemu lagi dengan beliau. Nyari siapa Pak? Nyari Ustaz Sadi. Ada orangnya. Ini orangnya. Kata saya, sampai orangnya itu. Lah kemudian cerita-cerita, hendak manggil pengajian. Lah kemudian beliau nanya berapa? Allah Rabbi Karim.
Ditanya saya jawab, Pak, kalau nak ngaji. Beliau nanya, titel sampean di depan apa di belakang? Kalau sampean nak ngaji nyari titel silakan. Di sekitar kota Bungo banyak orang yang titelnya itu berlebih dari kotak ujian. Cari silakan di sana. Ada yang S1, S2, S3. Tapi kalau memang tidak ngaji, sampai tidak usah tanya poin yang pertama. Tidak usah kayak itu. Tapi kalau nak ngaji, mau sama-sama kita belajar. Bukan saya yang ngajar, tapi kita sama-sama ngaji. Ini mau bermaaf Pak Ustaz. Ya sayur nanti ditanya sama orang, nanti ditanya titelnya macam mana. Kalau mesihnya hanya titel, silakan sampai balik dari situ. Awak nyuruhnya betul. Pernah juga dulu yang di tengah jalan, tidak datang ke rumah, tidak masalah, ketemu di tengah jalan, nanyu transaksi dengan sayur. Allah Rabbi Karim, sayur nyampaikan cik, tolong kalau nak ngaji-ngaji, tidak usah tambah asik tuh. Allah Rabbi Karim, ya Allah. Makanya ini majelis Abdul Rasul insya Allah juga tetap kayak itu, karena pengelolannya kayak itu, yang Solahuddin juga macam itu, awak dewek juga macam itu. Tolong, kita sama-sama berusaha. Iku kadang-kadang tuh cobaannya kok kaget, ini sholat kok ini mulai ini nih santer ini di Kabupaten Bungo, ini mulai dirodet. Udah pening kok jawabnya. Tapi mudah-mudahan lah tidak aculah nanyakan kayak itu. Kalau nak sholawat ya sholawat, nak ngaji yo ngaji. Itu nak sholawatan apa? Kalau nak sholawatan ya sholawatan kayak itulah. Tidak usah dia nak nanyu-nanyu hal-hal yang macam itu. Ya Allah Rabbi Karim, kok bermaaf ini. Kadang-kadang nanti akhirnya kok, kadang-kadang nanti hancurnya hal-hal kayak itu. Jadi mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu tidak diniati untuk nyari harta dan semata itu tidak. Wa mahatul akron, berusaha juga kita dalam menuntut ilmu untuk jangan diniati untuk melebihi kanti-kanti itu. Jika ketika kita punya supaya nilai dalam akademik kita lebih tinggi daripada kanti, maka akan muncul sifat sombong. Jika nganggap wah, tadung kang pade kok dusun kok awak langsung kang nang pade. Nah ini karena apa? Sudah niatan macam itu, maka niatan untuk ngimbangi kanti dalam masalah pendidikan hilangkan terlebih dahulu. Ini insya Allah hilangkan hal-hal yang macam itu, jika tetap kita akan menghormati orang lain. Dan kemudian yang selanjutnya wa ta'diman nasi lahu wa nahidzatika, diniati jangan untuk supaya kita diagungkan atau dimuliakan oleh orang. Jadi mohon maaf ketika datang tidak dijemput, tidak disambut, cuek baik, ye anam. Dan disambut oleh rekan-rekan bansernya, cuek, duduk langsung duduk. Itu kadang-kadang nanti ibu pengajian, mak apa tukang jemput. La ilaha illallah. Tidak usah kita lah model itu. Tiba-tiba lah langsung. Saya teringat dengan Pak Yeri Bansururi. Kami bicara tidak tahu hadir, tahu-tahu beliau itu sudah duduk di belakang pula. Loh, mau kiainya. Pas saya tahu kalau duduk itu tidak di kursi depan tapi di belakang. Ini Mbak Yeri Bansururi, santri dari Cirebon. Mau rambutnya panjang. Masya Allah Rabbi Karim. Ini beliau termasuk Kiai Jaduk, sekarang sudah sepuh. Itu beliau aslinya orang Mapak. Ini beliau Mbak Yeri Bansururi. Beliau termasuk dapat santrinya Mbak Maimun Zubair. Istri pertama wafat, kemudian dapat santri dari Mbak Yai Maimun yang terpaut umurnya begitu jauh dengan beliau. Nah, hadirin Pak Abdullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dilanjut, mari kita sama-sama sholawatan terlebih dahulu. Monggo, Ibu silakan. Yang agak semangat, kalau yang Maula ya Rabbi bil Mustafa Maula ya sholli wasallim, ini mohon dibaca akhir bayo rombong dicari. Maula ya sholli wasallim daiman abadan. Ini karena rekan-rekannya ini penuh dengan kesan sholawat itu. Dan saya tidak menutup kemungkinan ketika baca sholawat itu ini kawan-kawan ini bisa nanti dengan air mata, karena itu penuh dengan perjuangan untuk menjadi TNU, Tentara Nahdlatul Ulama itu. Ini mohon maaf itu. Jadi ini Maula itu nanti akhir saja. Silakan. Silakan, Bang Musa. Oh, Bang Musa pegang ini. Ah, silakan. Kullu man yati
غي الغيبة كل من يأتيك يوم ضاقي غي الغيبة يلا الوطن يلا الوطن يلا حب الوطن من الإيمان ولا تكون بالإيمان الأدب يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asal itu yang ketiga. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai murid atau santri, ayyubadiru bi tahsilil ilmi. Berusaha bersegera untuk menghasilkan ilmu. Kapan? Syababahu, ketika masih muda. Karena sering disampaikan katanya belajar di waktu kecil laksana ukir di atas batu, belajar ala tubuh laksana nulis teteh pakai gunung.
Belajar kita waktu kecil kok muka insyaallah mungaroke. Mohon maaf. Kita kuadona tua-tua nak belajar apik Android Pak. Sebulan dua ndak yo selesai kursus sama anak, ndak yo lulus. Kursus sama cucu, ndak yo lulus. Tak payah nian suruh pencet ko atau bel ko kokol ko. Kon mano ko kon nan bebakwan. Yo, pokoknya kon tuh bebakwan pula. Ini mohon maaf, ini kita belajar berusaha untuk menghasilkan ilmu di titik kala kita lagi muda. Kalau kau mohon maaf, kalau kita kolah tubuh, kita belajar, kau mohon maaf, pikiran-pikiran lain lagi dipikir. Mohon maaf, tapi alhamdulillah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebab esok kita nak diminta bertanggung jawabannya. Kemana baik kawan kau hidup, semasa hidup dulu dari dunia. Umur kita juga nak ditanya. Umurnya untuk apa baik? Ngaji apa dah? Alhamdulillah awak ngaji, ngapal. Lu ngapal apa? Ngapal juz 31. Oh, malaikat bingung. Aduh, kok juz 31 gak ada malaikatnya. Aduh, apa? Metode anadiyah, metode qiraati, metode lah kemudian ikra. Itu. Oh, aduh, ya sudahlah, tidak akan tanya. Karena saya tahunya Quran itu juga ya 30 niko. Jadi kita Hasan Ali itu sering disampaikan oleh Kiai Salahuddin yang masih ngaji, tak haji, perkenalan huruf itu kebetulan yang 31. Ini kita berusaha untuk menghasilkan ilmu adalah di waktu muda. Wa auqata umrihi, berusaha dalam beberapa sepanjang waktu seumur hidup kita usahakan untuk belajar, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu. Jika masuk itu lagi muda dan capek, masuklah berumah tangga. Masuklah berumah tangga lu capek, sabar ketika lah punya anak. Punya anak lu juga kita dapat ngaji, sabar lah dapat cucu. Mudah-mudahan kita agio terbuka untuk ngaji. Cucu lu dapat, mudah-mudahan lah dapat cicit, mudah-mudahan dapat kita ngaji. Yo lah dapat cucu cicit dan yo dapat ngaji, matilah. Udah dapat lain, aku lain. Ini mohon maaf, ini berusaha kita. Jadi ngaku ketika masih muda, syukur alhamdulillah. Dan yo pemuda, yo umur lah ngancak kita umur 30, umur 25, 30, 35, 40. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan. Ini saya teringat dengan beliau Siraji pernah menyampaikan, biasanya orang patokan umur 40 tahun. Memang dia lelah. Insya Allah Nabi Muhammad umur 40 tahun beliau lebih suka jauh dari warga. Untuk apa? Berusaha beliau menyendiri untuk takarruf, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kita kadang-kadang ada juga umur 40 tahun, 50 tahun lagi yo kono menyendiri berangkatnya, tapi tiba di somak lah nyari kaki bertiga puluh kiri kanan. Oh, kasih. Oh, bahasanya bentuk tuh mati. Ini mohon maaf ini, pujian itu DWA tapi bani kopi lah mirip pula bentuk kok. Sarung nggak selempang pula, bau lah dan sedap pula karena lagi 2 hari 3 malam nggak balik. Ya Allah Rabbi kami ini berusaha kita. Jadi kalau berusaha sepanjang ayatnya kita berusaha gunakan untuk menghasilkan ilmu. Masa muda kita dapat belajar, alhamdulillah. Masa muda pun tidak, umpama yo mumpung ini kita dibagi jalan oleh Allah, mari kita sama-sama semangat untuk menggali ilmu-ilmu agama dengan tuan-tuan guru kita. Wala yaqtar bi'ida'it taswif, dan kita berusaha jangan kita terbujuk. Siapa yang tidak terbujuk, orang yang hendak belajar, jangan terbujuk dengan bujukan-bujukan yang mengunda-unda waktu untuk belajar. Ayo ngaji, kakek lah. Jangan ngajak kanti gula umpama aku, pasti ini kan digolah dengan kanti aku mah lah. Apa di pendopo, alhamdulillah beliau Ustaz kami lakukan juga pendopo rumah. Mudah-mudahan nanti pendoponya lebih besar daripada rumahnya. Alhamdulillah, ini alhamdulillah. Tukang absennya Cimamat. Tapi tidak jodoh tipe kemarin malam kok. Bukan main, nyokok ada yang tipe, tidak jodoh tipe malam kok.
lah balik ke Jogja, lagi balik ke Jogja. Berusaha kita jangan sampai terbujuk dengan apa menunda-nunda waktu. Awak nggak belajar kaget lah. Awak karena dimuduh. Awak baru jalan kok umur 30. Kaget lah. Awak nak ngaji kalau lah umur 40 tahun. Kaget lah awak nak ngaji kalau awak kok lah punya menantu. Jangan nak tunggu itu. Karena apa? Ini bujukan dari syaitan supaya kita ini bisa menunda. Kita nak berbuat baik ditunda. Khawatir di saat kita menunda. Khawatir duluan malaikat Israel dekeng. Nah kalau malaikat Israel dekeng kita duluan, bilo kita nak ngaji so. Halo bro. Halo. Wahyu. Menanda. Ayo. Ini menunda, jangan ditunda-tunda. Berusaha karena apa? Menunda-nunda esok lah, nak berangkat. Minggu esok lah. Bulan esok lah. Itu bujukan syaitan. Semakin ini berhasil, maka setan terus akan nak bujuk kita terus menerus. Hingga akhirnya, mohon maaf, sampai tutup usia akhirnya kita tidak ada niat untuk berbuat baik. Ini khawatirnya macam itu. Maka ketika ada niatan, bismillah. Ketika ada niatan nak belajar, bismillah. Ketika ada niatan nak hidupi masjid, bismillah. Biar lagi cakap, mana kadang-kadang kuatak maghrib, terkenal pula dengan si Ansor. Assalatu wassalamu alaik. Giliran adzan serahkan dan kanti. Ini beliau datang juga ini. Tetapi alhamdulillah racitan iman gaya itu ini alhamdulillah ini. Mudah-mudahan nanti muncul Bang Peri pula kan. Cuma saya kalau Bang Peri yang mau tarakiman wakil pula nanti zamannya datang. Cukup lainnya suaranya ini. Nah, kalau Jansor lumayan karena dia vokalis dulu untuk zaman muda dulu. Ini berusaha. Fa'inna kulla sa'atin tamurru min umriki la badala lahu. Sebab tiap-tiap saat berjalannya umur kita tidak akan ada gantinya. Tahun lakang kita ditunda nggak membalik kita ke tahun 2019. Sebab apa? Tidak ada ganti umur kita. Kalau ular bisa, yo ganti kulit, tapi manusia tidak yo ganti kulit. Tapi kalau ular bisa ganti kulit, muda remaja terus tambah muda. Ini ular. Jadi tak tua yang tak bilo. Kalau lepek kulit baru yo balik tua. Tapi lepek kulit yo muda lain. Manusia tidak. Tambah umur tidak akan balik lagi. Jika ada penyampaian tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka hari-hari kita yang telah berlalu biarlah berlalu saat sekarang, dan yang akan datang ini yang perlu kita pikirkan. Karena masa lampau mohon maaf yang sudah ya sudah. Tinggal kita minta dengan Allah, mudah-mudahan kita duduk-duduk berbuka, mudah-mudahan dapat istri. Inilah harapan kita. Cuma itu harapannya. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini, kata Yai Solahuddin, kata Yai Mudo Anam, beliau menyampaikan katanya istiqomah ini lebih baik daripada orang yang punya 1000 keramat. Jadi al istiqomah khairum min alfi karamatin. Jadi istiqomah bisa mengalahkan orang-orang yang punya 1000 keramat. Aula iwadhu anha. Tidak cukup ada gantinya. Masa-masa yang telah lampau tidak akan ada gantinya. Makanya ketika kita masih dikasih kesempatan oleh Allah dengan umur ini, mari kita berusaha gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya wa ayyaqta'a ma qadaru alaihi minal ana'iqi syaghilati. Wa ayyaqta'a, dan hendaknya ia memutuskan ma qadaru alaihi, segala sesuatu yang mampu atas dirinya minal alaiki, dari urusan-urusan atau dari ketergantungan asyaghilati yang selalu mengganggunya. Di urusan-urusan yang tidak mengganggunya yang dapat kita lakukan, kalau memang keperluannya untuk ngaji, tinggalkan itu. Hilangkan hal-hal yang itu, putuskan hal-hal yang akan menjadi penghambat kita ngaji, hal-hal yang menjadi penghambat kita untuk ilmu, putuskan segera. Itu kalau abang model terus berhentikan dulu. Ketika kita sudah bisa memutuskan hal itu, ya mohon maaf,
sering disampaikan kalau dalam burdah itu. Dalam burdah itu ada amin tadam uri cironi biti salami mazadadam anjarum limuklatin bidami. Dan di situ ada buat nafsu katifli. Nafsu itu laksana budak kecil. Laksana kita ugang dulu ibu-ibu nyapih anak. Iku sebutannya dengan mak-mak kok nyapih anak kok boge apa tidak? Berat apa tidak? Regi jangan jawab, anu deh. Nyapih anak kok berat nian. Anak lah mulai 2 tahun nak disapi, mohon maaf supaya anak konda, mohon maaf, tidak lagi konsumsi ASI dengan orang tuanya. Iko mohon maaf, nak misahkan anak iko supaya tidak nenen lagi, tidak netek lagi dengan maknya. Iko berat. Tapi ketika pola berhasil seminggu 2 minggu, tolong nan mak iko harus tega. Tega tidak tega harus ditegangkan. Sama dengan kita ngantar anak, nenek harus tega. Tidak lagi antar ke situ, yo antak lah dengan biayanya situ lah. Jangan nanti dikenal terus. Baru diantar seminggu lalu becengok pula ke situ, alah sudah gagal. Yakin gagal. Sama dengan kita, lanyapi seminggu lah berhasil. Anak dan lagi minum ASI ibunya, dan lagi. Tapi pas anak tertidur, buka pula korden kamar, nengok anak tidurnya ketelentang, do mak perut nampak kocinian, maklum lah anak lagi disapi kurus. Baik mak pula bacengok, ditanya pula dia bapaknya, ngapo bu, mak ibu dia memang anak kita, ngapo doa seminggu kok anda minum ASI, kasihan. Dia ibu bentutunan mak dokek lain kok ayo. Yo mohon maaf, jangan berhasil. Nafsu pun macam itu. Kalau mau kita lah berusaha mulai dan ada niatan kuat berusaha, Bismillah. Enggak bisa putus langsung yo berangsur, tapi diniati niat langsungnya ini juga harus kuat. Kita berusaha. Lihat ngangsur kok ada yang gila kencang ngangsur. Nah ini berusaha kita ini. Berusaha ketika kita al-al yang mau mendatangkan itu. Jadi al-al yang mau itu merusak itu urusan-urusan yang ketergantungan dengan diri kita sehingga bisa menjadikan diri kita sibuk sehingga kita tidak jadi berangkat ngaji. Ini juga harus kita hilangkan. Wal awaiqu al-mani'ati an tamamit thalabi. Dan berusaha kita untuk tidak dari hal-hal yang menghalangi, yang mencegah dari sempurnanya kita dalam mencari ilmu, wabadril istihad, dan berusaha memasrahkan segala jerih payah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa quwwatil jiddi, dan kuatnya kita dalam bersungguh-sungguh bitahsili, dalam menghasilkan ilmunya. Fa inna awati'u tariqat ta'allumi, karena sesungguhnya hal itu kita berusaha jika kita tidak membiarkan hal-hal yang menjadi kita disibukkan, supaya kita meninggalkan kesibukan kita. Mohon maaf kalau anak muda milenial biasanya dengan HP, dengan kimio. Kalau kita tidak usaha untuk meninggalkan hal itu, maka ini adalah hal-hal yang bisa memutus itu beberapa perkara yang bisa memutuskan jalan daripada kita menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di inti dari penyampaian malam hari ini, mari kita sama-sama berusaha untuk ketika kita sebelum berangkat menuntut ilmu, sebelum kita berangkat ngaji, yang jelas kita berusaha bersihkan hati kita terlebih dahulu dari hal-hal yang tak elok menuju hal-hal yang elok, dan semata-mata ketika kita belajar menuntut ilmu semata-mata kita berharap ridho dari Allah dan berusaha untuk mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat dari tuan-tuan guru kita, kemudian berusaha untuk menghidupkan syariat agama Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iko yang dapat Al-Fakir sampaikan, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Al-Fakir tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga nanti ketika sudah mahlul qiyam jangan dulu langsung duduk, tapi nanti Bang Edi, Bang Musa langsung kita nyanyi lagu Indonesia Raya, baru kita duduk dari mahlul qiyam. Jadi mahlul qiyam selesai, setelah itu langsung sambung dengan Indonesia Raya. Lepas itu baru kita duduk. Yuk kita ikuti dengan tuan guru kita, beliau Sayyid Said Alwi Ba'alari. Juga ketika majelisan macam itu, Mbah Habib Lutfi juga macam itu, para habaib, para ulama, para yai juga yaitu sebagai wujud kecintaan dengan tanah air itu disampaikan oleh Bapak adalah bagian daripada iman. Terima kasih. Demikianlah tadi bagian kitab kuning Irsyadus Sari